Selamat pagi Pak Krik dan teman-teman. Kali ini saya Daniel Adi Permadi, NIM 20B10016 akan menjawab 5 pertanyaan yang sudah diberikan oleh Pak Krik untuk memenuhi nilai UAS. Yang pertama, berilah pendapat Anda mengenai pandangan bahwa peningkatan pasien COVID-19 adalah kurangnya kesadaran manusia, dan berikan kutipan kitab suci terkait. Saya setuju karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan menjadi salah satu penyebab sulitnya memutus rantai penularan COVID-19 ini di negara kita. Sikap kurang peduli sebagian warga masyarakat mematuhi protokol kesehatan, khususnya 3M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun di air mengalir, dan menjaga jarak, membuat angka kasus COVID-19 di negara kita terus meningkat. Lalu bagaimana tanggapan orang Kristiani? Saya mengambil kutip dari Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Yang kedua, bagaimana pemikiran rasional manusia dan kesadaran iman? Pemikiran dan sikap manakah yang lebih dominan pada diri Anda? Apakah COVID-19 berdampak negatif 100% bagi perkembangan iman Anda? Atau adakah dampak positif? Yang lebih dominan pada diri saya, virus COVID ini memiliki dampak positif bagi perkembangan iman. Dengan adanya wabah penyakit ini menjadikan salah satu teguran dari Allah agar kita lebih meningkatkan untuk menjaga kebersihan, karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Selain itu, dengan adanya wabah penyakit ini kita bisa lebih bersyukur, bersabar, dan mendekatkan diri kepada Tuhan agar wabah ini cepat berlalu. Setiap ujian yang diberikan merupakan tahapan dalam kehidupan untuk membuat seorang hamba menjadi lebih bersyukur. Yang ketiga, apakah masyarakat yang abai terhadap prokes COVID-19 merupakan manusia yang tidak beriman? Apakah tidak takut dengan adanya Tuhan? Orang-orang ini tidak memiliki iman yang benar, supaya bisa memiliki hubungan yang kekal dengan Allah yang mengasihi mereka. Iman terkadang seolah-olah meninggalkan kita, karena itu merupakan karunia Allah yang dianugerahkan kepada anak-anaknya. Dia memberikan masa-masa pencobaan dan ujian untuk membuktikan bahwa iman kita adalah nyata. Allah sendiri yang mengasah dan memperkuat iman itu. Yang keempat, apakah kita perlu menjauhi orang yang terpapar COVID? Bagaimanakah sikap kita? Menurut saya, bagaimana asal virus COVID itu muncul tergantung kita. Misal kita memiliki teman yang selalu mematuhi protokol atau tidak, dia positif, lebih sebaiknya kita memang jaga jarak. Lebih bagus juga jika memang kita sudah mengalami gejala itu, untuk kita tetap di rumah saja, karena daripada kita menulari ke orang-orang yang lain, seperti orang tua yang gampang sekali terpapar penyakit COVID-19 ini, dan angka kematiannya juga tinggi pula karena COVID-19 ini bisa sampai ke paru-paru yang akan membuat orang tua banyak meninggal. Tapi kita harus terus menyemangatinya agar tidak terpuruk, memberi keyakinan untuk sembuh, dan yang paling penting adalah mendoakan untuk kesembuhannya dari penyakit COVID-19 ini. Yang kelima, terkait ibadah online, bagaimanakah perasaan Anda? Lebih dengan Tuhan atau tidak? Kalau menurut saya sendiri,
iman adalah hubungan pribadi diri sendiri dengan Allah. Jadi maupun ibadah online atau offline, menurut saya tidak memengaruhi kedekatan saya dengan Allah. Kita hanya perlu mematuhi peraturan yang ada sehingga kita disebut sebagai orang yang beribadah. Terima kasih Pak R. Saya Daniel Adi Permadi undur diri.